Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ersa Julia dengan NPM 2131041. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang datang dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maka firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil uhwa in huwa illa hawyuha, yang artinya dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat 53 ayat 4. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat. Manusia tak akan sanggup membuat yang senilai atau sebanding dengan Al-Quran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma tazalna ala abdina fa'tu bisurakin min mislih wa ud'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu annara allati waquduha unnasu wal hijara uiddat lil kafirin. Artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Nabi Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah pertolonganmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membawanya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenarannya Al-Quran. Itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra atau bahasa, karena yang merupakan mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Quran surat Al-Baqarah 23-24. Selanjutnya, Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Asyura 192. Selanjutnya, Al-Quran itu disampaikan secara mutawir. Al-Quran dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat. Nah, secara turun-temurun, Al-Quran itu diajarkan kepada generasi berikutnya dari orang banyak ke orang banyak. Dengan cara seperti itu, keaslian Al-Quran terpelihara sebagai wujud jaminan Allah terhadap keabadian Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr 9. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Nah, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi bersabda, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu kebaikan nilainya 10 kali lipat. Al-Hadis. Selanjutnya, nama yang paling populer adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, Allah menyebutkannya 58 kali. Penyebutan berulang-ulang itu menjadi peringatan bagi manusia agar dapat memfungsikan Al-Quran sebagai bacaan agar mendapatkan petunjuk dalam hidup. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sahru Ramadana ullazi unzila fihi Qur'anu hudan linnas. Artinya dalam Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah 185. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.